Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. As-sholat atau sholat diambil dari kata asilah yang artinya hubungan. Karena dengan mendirikan sholat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan penciptanya. Para ulama dan pakar bahasa Arab memiliki pandangan beragam dalam menentukan asal kata as-sholat ini. Tentunya, mereka memiliki argumen masing-masing. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata as-sholat adalah al-doa, karena setiap mukmin yang melaksanakan sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rezeki dan melindunginya di dunia serta mengampuninya dan memberi ganjaran pahala di akhirat. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah hadis yang termasuk dalam dua kitab Al-Sahih. Rasulullah SAW menegaskan bahwa doa seorang mukmin adalah bentuk penghambat atau ibadah terbaik, karena dengan berdoa seseorang menampakkan kepercayaan dan sikap tawakalnya kepada Sang Pencipta sekaligus harapan akan kebaikannya. Adapun kalangan pakar bahasa memandang bahwa kata as-sholat ini diambil dari kata asilah atau hubungan. Dengan mendirikan sholat, roh seorang mukmin yang pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spiritual yang melekatkan pada jasad kasadnya atau Sang Pencipta. Sholat yang 5 tidak sah dikerjakan kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Barang siapa yang sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya kecuali sholat jamaah yang dibolehkan. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai pendidikan jiwa dalam sholat. Yang pertama, sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana takarrub untuk membangun kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholat adalah salah satu sarana dari bagaimana kita bertemu dengan Sang Pencipta. Yang kedua, sholat dapat menenteramkan jiwa. Untuk mengetahui ketentraman atau ketenangan jiwa seseorang tidaklah mudah, karena ketenangan jiwa seseorang itu tidak bisa diukur menggunakan alat seperti halnya kesehatan badan. Salah satu contoh dari ketentraman jiwa seseorang dapat kita lihat dengan cara bagaimana orang tersebut sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpanya. Yang ketiga, sholat dapat mendidik disiplin waktu. Disiplin waktu dalam pelaksanaan sholat fardu merupakan pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Bahkan sebagian orang melihat waktu berdasarkan dari waktu sholat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kita bisa mengatur aktivitas kita sehari-hari dengan adanya waktu sholat. Yang keempat, sholat mendidik tata dan tertib. Firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tertib yaitu adanya susunan atau aturan dalam suatu hubungan dengan hubungan yang lain. Yang kelima, sholat dapat menjaga kebersihan. Setiap hendak berhubungan dengan Allah seperti halnya melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu haruslah bersuci dari hadas dan najis, karena kesucian adalah syarat sahnya sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzadin Hafiz. Saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 3 kami, yaitu yang berjudul tentang pengertian puasa. Baik, bismillah. Perlu kita ketahui, puasa adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim, kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Karena ibadah ini termasuk di dalam rukun Islam, jadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan bagi kaum muslimin dan muslimat. Yang sebagaimana kita ketahui, rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua melaksanakan sholat, ketiga membayar zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Baik, di sini pengertian puasa ialah sebagaimana kita ketahui, puasa yang kita laksanakan setiap tahun sekali yaitu menahan hawa nafsu dan juga tidak boleh makan dan minum, karena
puasa adalah menahan hawa nafsu ataupun tidak boleh makan minum dari pagi hingga matahari terbenam. Karena di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering diutarakan ataupun disebutkan di dalam kultum sebelum sholat tarawih, yaitu diwajibkan kepada kaum muslimin, orang-orang bertakwa, untuk melaksanakan perintah puasa. Baik, di sini puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Karena apa? Karena di dalam hadis qudsi menyebutkan juga ibadah puasa ini adalah milik Allah, dan Allah yang akan memberikan pahala itu tersebut. Ini adalah ibadah Allah dan Allah yang akan memberikan pahala itu tersebut. Itu dalam hadis qudsinya ada juga menjelaskan tentang itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan jiwa di bulan puasa, yaitu yang pertama, mendidik manusia berjiwa sosial tinggi, kedua, mendidik manusia untuk bersikap jujur dan ramah, dan ketiga, mendidik manusia untuk hidup sederhana. Dalam hidup ini, hidup sederhana yaitu kita harus merasakan kehidupan perihnya kehidupan di luar sana yang tidak bisa makan dan minum. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk bersifat sabar, dan yang kelima, mendidik manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena di bulan puasa ini kita harus menahan hawa nafsu dan juga tidak boleh makan dan minum. Itu tujuan utama dalam berpuasa ini. Mungkin itu saja, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.